bersyukur ya bahwa mungkin miskomnya yang berasal dari mungkin kakak editor yang lupa untuk mengedit itu akhirnya ingin diselesaikan secara damai. Jadi kan setidaknya bebannya nggak begitu berat gitu. Jadi fokus aja ke masalahnya bersama dengan Mbak Vena. Setuju, walaupun karena video itu juga tersebar, akhirnya kita tahu ya bahwa ketika seseorang itu sangat sedih, berekspresi, bisa tuh nangis gak keluar air mata tuh mungkin banget. Betul Kak, betul ya, kan? Udah tingkatannya memang udah paling tinggi sehingga banget. air mata aja memang nggak keluar nah, gitu. Itu, jadi ya udah semoga segera ditemukan jalan terbaik aja gitu ya. Denny Sumargo tertimpa bola panas. Namanya ada di poros pemberitaan, terseret dalam pusaran konflik rumah tangga Ferry dan Vena Melinda yang mengarah pada kasus dugaan KDRT. Denny dinilai telah menjatuhkan nama baik Ferry lantaran menampilkan video permintaan maaf Ferry yang diperlihatkan Ferrell dan Atala dalam podcast. Sadar salah langkah, Denny ambil inisiatif meminta maaf secara pribadi ke pihak Ferry Irawan dan keluarga besar sebelum surat somasi sampai ke tangannya. Itikat baiknya untuk segera menyudahi kemarahan keluarga besar Ferry berhasil ia sampaikan secara langsung. Apa yang dialami oleh ibunya Vero, dia memperlihatkan video mamanya waktu di hotel dan video waktu Mas Ferry ngirim video ke dia minta maaf tanpa saya minta. Iya. Nah, tadi kita sama-sama dengar ya bahwa Mas Denny tidak meminta, tapi putra dari Mbak Vena yang memperlihatkan kepada Mas Denny, sehingga pada saat podcast tersebut terambillah gambarnya. Lalu di sini disampaikan juga permintaan maaf. Aku dengan senang hati sih minta maaf ke keluarganya ataupun ke Mas Ferry karena ada hal itu terjadi. Keren. Itu pasti. Saya minta maaf, jangan dilaporkan. Oh ya, videonya itu ceritanya pas habis viral podcast, dia kan ngasih lihat. Terus habis itu aku sempat bilang ke anak-anak yang bagian itu nggak usah dibayar. Tapi ternyata mereka lupa dan udah keburu naik 2-3 jam. Kemudian pas gue cek, loh, ini ada, gue bilang suruh edit di YouTube, dibuang aja. Tapi orang udah keburu ambil viral mana-mana gitu. Terus ya udah aku bilang ya udah kemana gitu. Yang penting kan gue udah berusaha ya jangan sampai ribut-ribut gitu. Kebesaran jiwa Denny Sumargo meminta maaf mengetuk hati keluarga Ferry Irawan. Padahal keluarga Ferry sempat ingin membawa persoalan ini ke ranah hukum dan menyeret sang presenter dan konten kreator kondang itu ke ruang penyidik andaikan tak ada itikat baik. Hanya saja langkah tersebut akhirnya diurungkan. Pintu damai terbuka, kedua belah pihak saling memaafkan, maka persoalan ini pun berakhir. Keluarga sudah rumpukan, dan khususnya mami sendiri pun tidak mau memperpanjang masalah ini. Kita mau memaafkan saja. Namanya kemarin sempat disampaikan ya, kalau manusia itu kan luput dari salah, kadang hilaf, kadang tidak sengaja, maupun disengaja. Yang penting untuk masalah video tersebut sudah ada klarifikasi dari Bang Denny-nya sendiri. Kita juga sudah mendengar semuanya dari Bang Sunan. Ya udah, keputusan dari keluarga setelah rembukan bahwa kita tidak melanjutkan. Kita mau menerima maafnya, ya kita sama manusia saling memaafkan saja. Saya pribadi beserta keluarga sudah berdamai di sini. Buat apa sih kita toh sama-sama aja kok di sini. Kok orang udah mau minta maaf, buat apa lagi kok kita nggak maafkan? Sikap keluarga Ferry maafkan Denny Sumargo dan tak ingin melanjutkan persoalan kemarin ke ranah hukum mengutastanya di luar sana. Bagaimana dengan Ferrell dan Atala? Putra Vena Melinda yang diduga pertama kali menunjukkan rekaman video permintaan maaf Ferry hingga membuat ayah sambung mereka itu dihujat warganet. Bisakah perbuatan Ferrell dan Atala digolongkan perbuatan mencemarkan nama baik Ferry yang semula dituduhkan kepada Denny Sumargo? Lantas sikap seperti apa yang akan diambil pihak keluarga Ferry? Jadi ini pun kemarin kita udah bahas ya sama keluarga ya. Artinya tidak perlu kita melakukan upaya hukum terhadap putra-putranya Mbak Vena ya. Putra-putranya Mbak Vena, kenapa? Biar bagaimanapun
ya ini kan kedua belah pihak ini masih keluarga, masih terikat dalam satu perkawinan. Maka saya juga menyampaikan kemarin pada pihak keluarga, ya seyogyanya, namanya mungkin anak-anak ya masih emosi ngeliat dapat laporan dari ibunya di KDRT, mungkin juga kan ada emosi yang meluap. Artinya ya kita sama-sama saja legowo ya, dewasa, tidak perlu memperkeruh suasana. Di luar sana, keluarga besar Ferry mencoba berjiwa besar, membuka pintu damai agar persoalan dugaan KDRT tak makin kusut. Tapi bagaimana dengan Ferry yang kini meringkuk di dalam penjara sebagai tersangka dugaan KDRT? Tak hanya nama baiknya yang terlanjur hancur, cinta dan pernikahannya bersama Vena Melinda pun terancam gugur. Ferry setengah mati, ia tak tenang di dalam sana. Gelora hatinya seperti membara, menahan rindu yang amat sangat. Ia sudah mengirim surat cinta hingga menguntai kata-kata rindu agar luluhkan hati sang istri. Tapi sayang, nampaknya keputusan Vena untuk menyudahi mahligai pernikahan mereka sepertinya tak bisa ditarik. Sementara di luar sana, benarkah pihak keluarga besar masih berharap Vena dan Ferry kembali bersatu? Awalnya berusaha pas kejadian menghubungi Kak Vena, setelah itu tahu nggak direspon, ya udah kita anggap masing-masing lagi cooling down, kita nggak mau memperkeruh juga, biar nanti waktu aja yang berjalan. Kalau keinginan pihak keluarga ini semuanya bisa berdamai dan diselesaikan secara baik-baik. Karena kalau mengenai KDRT-nya sendiri, ya pasti keluarga juga menginginkan ya melihat langsung bukti-bukti yang katanya sudah ada. Itu aja sih gitu, yang mungkin berupa bukti visum atau apa. Kita sih pengennya ada pertemuan keluarga aja sih, nggak lebih dari itu yang kita pengen. Hanya ingin menjalin komunikasi dengan baik aja supaya ini barangkali bisa selesai ke depannya secara baik-baik. Bagaimanapun kan saat ini sebenarnya kita statusnya masih sama-sama keluarga ya, gitu, masih menjalin hubungan itu.